Bab 2519, Sebuah Keberuntungan. Mendengar perkataan Snoggle, Jerry yang langsung terpana. Dia belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya, tetapi saat ini dia ragu-ragu. Mata Jerry yang langsung menatap Lesikin yang berdiri di samping. Kalau Lesikin tinggal di keluarga Ye di Kyushu, tidak ada yang bisa membayangkan musuh kuat seperti apa yang akan dia hadapi di Kyushu di masa depan. Kemungkinan besar akan seperti saat pertama kali kembali ke Kyushu. Bagaimanapun, dunia baru saat ini bukan lagi dunia baru seperti dulu. Situasi di seluruh dunia baru sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Dan tentu saja dia masih harus pergi ke alam tengah bela diri kuno untuk memimpin orang-orang kuat melawan kedatangan orang-orang kuat dari alam atas bela diri kuno. Kalau dia tinggal di Kyushu hanya untuk keluarganya, setelah orang-orang kuat dari alam atas bela diri kuno tiba, mungkin seluruh dunia baru akan dihancurkan. Pada saat itu, dia dan keluarga dia mungkin tidak bisa melarikan diri dari pertarungan mengerikan yang dilakukan oleh orang-orang kuat dari alam atas bela diri kuno. Tetapi ketika dia pergi ke alam atas bela diri kuno, tidak realistis untuk membawa Lesikin dan yang lainnya ke sana. Lagi pula, dia dikelilingi oleh bahaya sepanjang hari, dan dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Kalau Lesikin dan yang lainnya ditinggalkan di sini, Jerry yang jelas tidak akan merasa nyaman. Tetapi, kalau Lesikin berlatih dengan Snoggle, kekuatan Snoggle secara alami akan menjamin keselamatan Lesikin. Dari sudut pandang Jerry yang, tampaknya pilihan terbaik adalah membiarkan Lesikin pergi bersama Snoggle. Tetapi yang membuat Jerry yang ragu adalah jika Lesikin pergi, maka Feli serta Kalista Ye tidak terlindungi. Untuk sesaat, Jerry yang kembali ragu-ragu. Suara Snoggle barusan tidak pelan, dan tentu saja Lesikin dan ibunya di samping juga mendengarnya. Pada saat ini, Lesikin juga tampak ragu-ragu. Dia memandang Kalista Ye dan Feli di depannya dengan sedikit enggan, tetapi ketika dia melihat Snoggle di samping, matanya dipenuhi kerinduan. Jelas, Lesikin masih ingin berlatih dengan Snoggle, tapi dia tidak bisa melepaskan keluarganya. Akhirnya, Lesikin membuat keputusan. Dia mengertakkan gigi dan berbisik kepada Snoggle, "Terima kasih, Nona Snoggle, karena sudah merawatku, tetapi ibuku. Ibuku dan Feli tidak ada orang yang merawat mereka. Aku harus tinggal di sini untuk menemani mereka, maaf." Tepat ketika semua orang mengira Snoggle akan langsung pergi, Snoggle berkata, "Kalau kamu tidak bisa melepaskan keluargamu, aku bisa memberimu kelonggaran. Kamu bisa membawa putrimu bersamamu. Kalian ibu dan anak bisa selalu tinggal bersama. Aku bisa menjamin keselamatan kamu dan anakmu. Kamu harus berpikir jernih, kalau kamu tetap bersama Jerry Yang, kamu hanya akan menjadi hambatan terbesarnya." Setelah mendengar kata-kata ini, pikiran Lesikin langsung terguncang, tetapi akhirnya melihat ke arah Kalista Ye, dia masih tidak bisa melepaskannya, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menolak kebaikan Snoggle. Tepat ketika Snoggle hendak pergi, Kalista Ye tiba-tiba menghentikan Snoggle dengan air mata berlinang, "Yumi, tunggu." Setelah mendengar tangisan Kalista Ye, Snoggle secara alami tahu bahwa dia sedang memanggil dirinya. Dia segera berhenti, berbalik dan bertanya, "Apakah ada hal lain?" Kalista Ye sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tampak ragu-ragu dan tidak bisa mengatakannya. Snoggle itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia melanjutkan, "Kamu enggan membiarkan dia dan putrinya pergi, kan? Kalau ini masalahnya, maka aku bisa membawamu meninggalkan Kyushu bersama dia dan putrinya. Aku juga bisa mengajarimu beberapa latihan. Ini hanyalah keluarga Ye di kota Yan, Kyushu. Tidak ada yang pantas dikenang. Dan kalau kamu meninggalkanku, apa yang akan kamu hadapi di masa depan tentu saja adalah dunia lain. Ini mungkin juga menjadi berkah bagimu, kamu bisa mempertimbangkannya." Bersambung. Bab 2520, Dunia Dongeng. Kali ini, semua orang yang hadir terkejut. Tidak ada yang menyangka Snoggle bersedia membawa Kalista Ye pergi bersamanya. Jerry yang awalnya sedikit khawatir membiarkan Lesikin dan Snoggle pergi, tetapi setelah membawa mereka pergi terakhir kali,
Snowgirl mengirim Lesikin kembali dalam keadaan utuh, yang bisa dianggap sebagai menepati kata-katanya. Saat ini, Jerry yang merasa Snowgirl masih bisa dipercaya. Tetapi, Callista menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Snowgirl, "Terima kasih, tapi aku tidak bisa pergi dari sini. Aku ingin melindungi keluarga Ye dan Kyushu. Kamu bersedia membawa Lesi dan Feli bersamamu dan memberikan kesempatan kepada mereka. Aku sudah sangat berterima kasih padamu." Segera, Callista memandang Jerry Yang dan bertanya, "Jerry Yang, kamu. Apakah kamu setuju?" Untuk sesaat, Callista sedikit malu menghadapi Jerry Yang. Setelah berbicara, suaranya menjadi lebih pelan dan rendah, dan dia bahkan menundukkan kepalanya. Dia meminta maaf, "Aku tahu kamu kuat, tapi kamu tidak bisa selalu melindungi Lesikin dan putrinya, ada banyak bahaya di sekitar mereka. Sampai semua krisis teratasi, mungkin bukan hal yang baik bagi dia dan anaknya untuk mengikuti kamu. Kalau mereka mengikuti Snowgirl untuk berlatih, mereka tidak hanya tidak akan menjadi beban bagimu, tetapi mereka juga tidak akan mengalihkan perhatianmu untuk melindungi mereka. Agak egois bagiku untuk memisahkan keluargamu secara paksa seperti ini, tapi aku hanya berharap putri dan cucuku bisa selamat, dan kuharap kamu bisa memahami perasaanku sebagai seorang ibu." Jerry yang secara alami bisa memahami hal ini. Bagaimanapun, Lesikin adalah putri Callista. Alasan kenapa Callista melakukan ini adalah demi kebaikan semua orang. Jerry yang berkata, "Bu, aku tidak menyalahkan kamu, dan aku berpikiran sama seperti kamu. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikan kita. Adapun bagaimana memilih, aku serahkan pada Lesi." Biarpun pilihan terbaik bagi Lesikin dan Feli adalah pergi bersama Snowgirl, selama Lesikin tidak mau, Jerry yang tentu saja tidak bisa memaksanya. Dalam hati Jerry Yang, dia merasa bersalah terhadap ibu dan anak itu. Dia gagal melindungi mereka di masa lalu. Kalau mereka memilih untuk tinggal, Jerry yang akan sering kembali menemui mereka. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Lesikin, dan Lesikin tentu saja tidak tega meninggalkan Callista dan Jerry Yang. Melihat Lesikin ragu-ragu, Snowgirl berbalik dan menghilang dari pandangan semua orang. Ini, Lesi, cepat panggil Yumi kembali." Saat Callista melihat Snowgirl pergi, dia langsung menjadi cemas. Sebagai seorang ibu, dia secara alami akan memilih jalan yang akan melindungi putrinya dari bahaya apapun, dan saat ini, jalan ini pasti dengan mengikuti Snowgirl. Tepat ketika Jerry yang terkejut, sebuah suara di kejauhan terdengar, "Aku akan memberi kamu waktu 3 hari untuk memikirkannya. Aku akan datang lagi dalam 3 hari." Suara ini jelas berasal dari Snowgirl yang baru saja pergi. Dalam 3 hari berikutnya, Jerry yang tinggal bersama Lesikin dan Feli. Lesikin juga membuat keputusan untuk pergi dengan Snowgirl bersama Feli. Jerry yang bertanya banyak tentang Snowgirl, tapi Lesikin hampir tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu bahwa setelah Snowgirl membawanya pergi ke tempat lain. Jalan itu gelap dan panjang. Jerry yang tahu bahwa itu pasti formasi teleportasi. Jelas sekali, Snowgirl tidak ada di Kyushu. Setelah Snowgirl membawa Lesikin menjauh dari formasi teleportasi, mereka tiba di tempat yang diterangi aurora sepanjang hari. Dunia itu tampak seperti dunia dongeng. Bersambung. Bab 2521, Kesulitan Besar. Di sana, Snowgirl tidak memberi Lesikin waktu untuk keluar dan bermain. Dia menghabiskan hampir sepanjang hari dan malam berlatih di sebuah gua dalam sebuah sekte. Lesikin tidak tahu apa-apa lagi. Mengenai tempat apa itu dan apa namanya, Lesikin tidak tahu. Tetapi, Lesikin mengatakan bahwa dia bisa menjamin bahwa tempat itu aman, dan tidak akan ada bahaya bahkan kalau dia membawa Feli ke sana. Di tempat itu, semua orang juga sangat menghormati Snowgirl. Snowgirl itu sepertinya adalah ratu dunia itu. 3 hari berlalu dengan cepat, dan sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal lagi. Mata semua orang di keluarga itu merah, dan mata mereka penuh keengganan.
Jerry Yang, kamu benar-benar tidak menyalahkanku. Lesikin memandang Jerry Yang dan bertanya dengan mata merah. Jerry Yang tersenyum dan memeluk Lesikin, bagaimana aku bisa menyalahkan kamu? Kalau itu aku akan memilih untuk pergi bersama Snowgirl. Bagaimanapun, ini adalah pilihan terbaik untuk kita semua. Saat aku sudah mengurus semuanya di sini dan bisa melindungimu, aku akan segera mengajak kamu dan anak kita kembali. Sedangkan untuk ibu, aku akan mengatur orang untuk melindunginya. Carol Micheli tidak mendapatkan senjata spiritual dalam rencana penghancuran dan masih memimpin korps prajurit untuk melindungi dunia baru. Dia juga akan melindungi keluarga Ye. Di sana, kamu bisa berlatih dengan Snowgirl dengan tenang. Keluarga itu saling menghibur, dan Snowgirl muncul lagi. Biarpun Jerry yang sangat ingin bertemu Lesikin berkali-kali sebelumnya, dia hanya berpikir untuk bertemu keluarganya, tetapi tidak mempertimbangkan hal lain. Tetapi kini situasi dunia baru memaksanya mengesampingkan rasa cintanya. Snowgirl mendatangi semua orang dan berkata langsung pada intinya, bagaimana apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Kamu tinggal atau pergi? Lesikin memegang tangan kecil Feli dan berkata dengan mata merah, Feli dan aku akan mengikutimu. Untuk sesaat, Kalista Ye, Lesikin dan Feli menangis dan berpelukan untuk waktu yang lama, tidak rela untuk pergi. Akhirnya, atas desakan Snowgirl, ibu dan putrinya itu dengan enggan pergi. Sampai tidak terlihat lagi, mata merah Jerry yang dipenuhi air mata saat ini. Dia berteriak ke arah perginya Snowgirl itu, kalau kamu berani menyakiti mereka, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Di kejauhan, jawaban Snowgirl itu langsung terdengar, jangan khawatir. Sekarang setelah dia mengetahui situasi Lesikin, Jerry yang merasa tenang, dia mengurus keluarga Ye, dan mengirim orang-orang kuat untuk melindunginya. Dia juga bersiap untuk pergi ke alam tengah bela diri kuno. Kali ini dia sudah terlalu lama tinggal di Kyushu. Jerry yang juga khawatir sesuatu akan terjadi di alam tengah bela diri kuno. Stanley Wulen dan Hydras He, dua penguasa kota, berada dalam posisi yang sangat tidak stabil. Ada juga dua kota besar, kota Busan dan kota Suzaku, yang selalu berupaya mencaplok kota Hydra dan kota Bahur. Tetapi, ketika Jerry yang pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tetua pertama mengetahui bahwa Jerry yang akan pergi sekarang, untuk sesaat ada sedikit kesedihan di wajahnya. Jerry yang bisa melihat sekilas bahwa tetua pertama sepertinya tidak ingin dia pergi. Bagaimanapun, dia adalah tetua keempat Kyushu, dan secara logis, dia harus tinggal di Kyushu. Tapi untuk melindungi Kyushu dan seluruh dunia baru dengan lebih baik, Jerry yang harus pergi sekarang. Jerry yang berkata dengan jujur, tetua pertama, aku benar-benar minta maaf, aku harus pergi ke alam tengah bela diri kuno. Aku pernah bilang terakhir kali, penghalang alam atas bela diri kuno akan. Sebelum Jerry yang selesai berbicara, tetua pertama itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bukarinya aku tidak ingin kamu pergi. Aku bisa memahami semua yang sudah kamu lakukan, tetapi sekarang, Kyushu sudah menghadapi masalah besar lainnya. Tetua pertama berkata lalu mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Jerry Yang. Bersambung. Bab 2522, Hal Aneh. Jerry yang mengambil dokumen yang diserahkan oleh tetua pertama, membukanya dan bertanya, mungkinkah semua kekuatan di seluruh dunia masih belum maju untuk menyerahkan sumber daya kultivasi mereka? Apakah mereka masih ingin bergabung untuk menyerang Kyushu? Kalau ini masalahnya, maka aku akan pergi ke pasukan luar negeri itu secara langsung sekarang. Kalau kekuatan Amerika dihancurkan secara langsung, masalah selanjutnya akan lebih mudah diselesaikan. Menurut Jerry Yang, mungkin masalah terbesar yang dihadapi Kyushu saat ini adalah masalah ini. Selama ini, dia sibuk dengan Lesikin dan anak-anaknya, jadi tidak terlalu memperhatikan urusan antar berbagai kekuatan di seluruh dunia. Bagaimanapun, kehancuran kekuatan pulau kecil sudah mengejutkan dunia. Secara logika, kekuatan lain seharusnya takut dengan hal ini dan akan dengan patuh mematuhi perintah mereka. Biarpun kekuatan pulau kecil bukanlah kekuatan terbesar di dunia,
tingkat bahaya dan kekuatan sebenarnya jauh melebihi kekuatan lainnya. Oleh karena itu, menghancurkan kekuatan pulau kecil pasti akan memberikan efek jera. Alasan kenapa Jerry yang tidak mengalahkan kekuatan lain secara pribadi adalah untuk memberi Kyushu kesempatan untuk berlatih dan melawan setiap kekuatan secara pribadi. Kalau tidak, mengandalkan dia sendiri secara membabi buta untuk menyelesaikan segala sesuatu bukanlah hal yang baik bagi Kyushu. Selama dia meninggalkan Kyushu, cepat atau lambat Kyushu akan menjadi malas dan menurun. Tetapi, kalau tetua pertama memintanya untuk pergi ke sana secara langsung, dia tentu saja akan setuju. Tetapi, ketika tetua pertama mendengar apa yang dikatakan Jerry Yang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, beberapa kekuatan kecil datang untuk menyerahkan sumber daya kultivasi mereka satu demi satu. Kami juga menunggu beberapa kekuatan luar negeri yang lebih besar untuk menyerahkan sumber daya mereka. Kalau mereka masih ingin mati, aku akan segera mengirimkan tim untuk menyerang dan merampas. Hal-hal ini bisa diselesaikan. Sekarang, masalah terbesar ada di dokumen ini. Coba lihat dulu. Setelah mendengar ini, Jerry yang dipenuhi keraguan dan mulai dengan hati-hati memeriksa tumpukan dokumen tebal di tangannya. Setiap kali dia membalik halaman, ekspresi wajah Jerry yang menjadi lebih serius, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Segera, Jerry yang sudah membaca semua dokumen, matanya dipenuhi kedinginan, dan dia bergumam dengan emosi, sungguh menarik bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Aku curiga seseorang masih melakukan sesuatu secara diam-diam, kalau tidak maka tidak akan terjadi hal yang aneh ini. Ternyata yang tercatat di dokumen tersebut adalah hal aneh yang terjadi baru-baru ini pada kekuatan kecil yang dekat dengan Kyushu. Kekuatan kecil itu awalnya memiliki hubungan yang sangat bersahabat dengan Kyushu, tetapi baru-baru ini tiba-tiba kehilangan kontak sepenuhnya, seolah-olah sudah memutuskan semua hubungan dengan dunia luar. Tidak peduli apakah itu internet atau satelit, tidak peduli apapun jenis peralatan berteknologi tinggi itu, mustahil untuk menghubungi dan mendeteksi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada kekuatan kecil yang dulunya tidak mencolok ini. Di Kyushu, banyak orang Kyushu yang masih berada di kekuatan kecil itu, termasuk turis, pengusaha, bahkan banyak eksekutif Kyushu dan personel lainnya, tetapi kini semuanya hilang. Awalnya Kyushu mengira itu hanya hilangnya kontak sementara dengan kekuatan kecil itu, tetapi hal ini sudah terjadi selama beberapa hari, dan kekuatan lain juga menelepon Kyushu berulang kali karena hilangnya kontak dengan kekuatan kecil itu. Kyushu mengirim beberapa orang untuk menyelidikinya, tapi yang aneh adalah setelah memasuki kekuatan kecil itu, orang-orang yang mereka kirim langsung kehilangan kontak. Bersambung.